Ya Romelo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan film dari Thailand lanjutan Haunted Hair episode 2 dan 3 ya. Buat yang belum nonton part 1, linknya ada di pojok atas ya. Hayo kita mulai. Jen lalu memotong rambut Cat. Setelah berhasil, dia pergi dan meninggalkan mayat itu untuk diurus oleh kedua orang sewaannya. Seharusnya Yot memasukkan kembali jasadnya ke peti, tapi dia berpikiran mesum dan ingin melecehkan mayat tersebut. Tiba-tiba hantu Cat keluar dari fotonya, dan singkat cerita mereka ditemukan tewas yang sudah pasti dihabisi oleh hantu Cat. Di tempat lain, Win memikirkan kebersamaannya dengan Cat dulu, dan tiba-tiba teringat Min yang terjatuh ke kolam. Setelah itu, asisten rumah tangganya memberikan kalung penemuannya di dekat kolam, yang di dalam liontinnya berisikan foto Min dan kedua saudaranya. Besoknya, Min hampir tertabrak saat ingin menyeberang. Gak taunya yang di dalam mobil itu musuh bebuyutan. Min yang tadinya biasa saja jadi meradang dan mengomeli Win sampai dia pergi. Inilah alasan kuat untuk menghindari berurusan dengan perempuan. Sesampainya di kantor, Min yang bekerja sebagai sales promotion girl mobil diminta untuk menemui seseorang yang bernama Theo di lantai atas. Katanya sih ada seorang bos besar yang ingin membeli mobil. Mengingat Min yang belum closingan bulan ini, dia pun ke atas. Min dipersilakan bertemu dengan bos yang dimaksud dan ternyata si laki satu ini lagi, padahal Min sudah memasang senyum paling mempesona. Saat itu juga Min langsung berjalan keluar dan beralasan dengan atasannya bahwa bos itu tidak jadi membeli mobil. Setelah itu Min ditelepon lagi yang katanya jasad Cat diminta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Di tempat lain, Jen dengan niat membuat wig dari rambut Cat sampai tangannya terluka. Hantu Cat sendiri berdiri di belakangnya tanpa dia sadari. Setelah itu, hantu Cat muncul lagi di rumah Min di mana Min sedang membujuk Nid untuk berobat ke rumah sakit perihal penyakitnya. Besoknya, Min ke kantor dan mengaku sebenarnya dia bahkan tidak menawarkan mobil kepada Win. Atasannya yang bernama Oi malah mendapatkan ide agar Min merubah penampilannya untuk memikat pelanggan. Walaupun baju yang dipilih terasa sangat bertolak belakang dengan kepribadiannya, tapi karena mengingat biaya pengobatan adiknya, Min pun bersedia mengenakannya. Dia terus meyakinkan dirinya untuk bersikap manis walaupun dia tidak suka dengan Win. Belum juga sampai di kantor, mereka malah bertabrakan di depan lift. Win mencibir pakaiannya yang menurutnya terlihat lebih buruk dari yang kemarin. Di tempat lain di mana Jen sedang ngomong sendiri dengan rambut Cat, ibu tirinya menelpon dan meminta uang kepadanya. Jen berkata akan memberikan uang itu 2 hari lagi dan mengingatkan untuk merahasiakan hal ini. Dari omongan ibunya, sepertinya Jenlah yang memberikan obat kepada Cat sampai dia berhalusinasi dan terjatuh dari gedung apartemennya. Saat itu jugalah hantu Cat muncul di sampingnya. Sekilas Jen mendengar suara yang mengatakan dia itu perempuan jalang. Jen mulai ketakutan dan bertanya siapa yang ngomong tadi. Bingkai foto bergerak sendiri dan pintu pun tertutup. Tidak hanya pintu, tapi semua akses seperti jendela pun tertutup dengan sendirinya. Wig itu menambah suasana horor yang bergerak mengarah ke Jen. Hantu Cat muncul dan menyuruh Jen untuk memakai wignya. Walaupun Jen menolak, tetap saja wignya melayang dan mendarat di kepala Jen. Jen sendiri seperti dibius dan berdandan seperti Cat. Setelah itu, Jen diperintahkan untuk pergi ke kamar Cat. Di kantor, Win masih mengejek Min yang katanya lebih cocok dengan style nenek-nenek daripada pakaian seperti itu. Walaupun satu sisi mulutnya agak busuk, tapi hatinya baik juga yang membantu mengobati kaki Min yang terkilir. Momen itu Min seperti mengingat kembali Cat yang mengatakan ada yang membantunya memijit kakinya yang terkilir, tapi merahasiakan orang tersebut. Min lalu berasumsi dan mengajak ribut Win lagi dengan menuduhnya sebagai penyebab kematian Cat di mana dia beranggapan Win telah mencampakkan Cat. Berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, Win pun menolak berargumen dengan wanita ini dan hanya mengingatkan Min tentang obat yang harus dia konsumsi untuk pergelangan kakinya yang terkilir. Setelah berjalan keluar dari kantor Win, Min semakin yakin dengan apa yang dia pikirkan karena Win tidak menyangkal omongannya. Di sana, Yok tiba-tiba muncul dan mengagumi penampilan baru Min saat itu. Tak berapa lama berbasa-basi, akhirnya Min pamit untuk balik ke kantor. Sesampainya di kantor, Min diberi kesempatan 3 hari lagi untuk melakukan closing penjualan. Yok menghampiri Min dan mengajaknya untuk makan siang bersama. Di kantor Win, sekretarisnya memberikan folder Min yang tertinggal di lantai dan menyelipkan kalimat dengar-dengar Min belum melakukan penjualan bulan ini.
Win kembali ke ruangannya dan membuka liontin kalung yang ditemukan di rumahnya. Cerita lanjut ke Jen yang sudah terkapar di kamar Kate. Diceritakan kembali di kamar itu, Kate dicekokin minum oleh seorang perempuan sampai teler. Setelah itu ada laki-laki yang ingin melecehkannya. Hantu Kate yang mengingat kejadian yang menimpanya dulu sangat merasa sedih dan marah. Dari kemarahan itu dia berubah menjadi hantu yang ganas dan ingin membalas dendam. Kembali ke Min. Yok akhirnya mengungkapkan tujuan sebenarnya yang menginginkan Min untuk menjadi model seperti Kate. Min menolak karena dia merasa sangat tidak berbakat, tapi Yok masih memberikan waktu kepadanya untuk memikirkannya kembali. Setelah itu, Min ditelepon oleh Art yang mengabarkan Nid yang sedang di rumah sakit. Min segera ke rumah sakit sedangkan Yok pergi ke apartemen Pakon di mana dia merasa curiga melihat Pakon bersama Pry di mall tadi. Di rumah sakit, dokter menjelaskan dari hasil MRI, Nid menderita tumor di otaknya. Pemeriksaan pertama dan kedua membuktikan bahwa pertumbuhan tumor di otak itu terbilang sangat cepat. Min pun pingsan melihat gambar di layar komputer dokter. Di apartemen Pakon sendiri, Yok ternyata tidak menemukan Pry dan dia mengingatkan Pakon untuk ingat posisinya, di mana Pakon bukan hanya fotografer tapi juga adalah tangan kanannya. Yok melarang Pakon berhubungan dengan para model, tapi Pakon menolak perintah itu yang akhirnya digampar oleh Yok. Setelah itu Yok meminta maaf padanya dan mengaku sangat stres belakangan ini mengingat Kate dan peragaan busana. Setelah Yok pergi, ternyata Pakon memang menyembunyikan Pry di dapur. Handuk yang dipakai Pakon itu hanya sebagai pengalihan perhatian Yok untuk memeriksa ke kamar mandi dan tidak berkeliaran ke tempat lain. Sebenarnya pun tidak ada hubungan spesial di antara mereka. Pakon hanya mengambil jalan terbaik agar tidak terjadi kesalahpahaman yang lebih parah. Setelah itu Pakon mengingatkan agar Pry tidak lagi datang ke apartemennya. Di rumah sakit, Min semakin putus asa melihat tagihan rumah sakit. Art yang merupakan teman Nid mengatakan dia dan teman-temannya akan membantu. Setelah itu Min meminta Art untuk menjaga Nid karena dia butuh udara segar. Di luar, Oi menelponnya dan mengabarkan Win jadi membeli mobil dengan mereka dan ini melahirkan pertanyaan baru di otak Min. Dia berpikir alasannya mungkin Win merasa bersalah soal Kate. Malamnya, Min kembali ke rumah sakit untuk menjaga Nid. Baru saja dia mau memejamkan mata, Min mendengar suara tangisan yang dia pikir Nid sedang menangis tapi ternyata bukan. Anehnya, di saat Min membelai rambut Nid, ada tangan yang keluar dari dalam rambut Nid dan menarik tangannya. Ternyata itu hanya mimpi Min saja. Cerita lanjut lagi ke Jen. Dia terbangun di kamarnya sendiri dan kaget melihat baju yang dikenakannya. Dengan segera dia membuang dan membakar wig yang menurutnya berhantu. Jen seakan gak ada kapok-kapoknya. Dia membakar wig itu sambil tertawa girang. Hantu Kate muncul dan menatapnya dengan tajam. Sekembalinya Jen ke kamar, wig itu kembali utuh terpasang di patung. Jen mengatakan dia akan membakar wig itu ratusan kali jika perlu, tapi di saat dia ingin mengambil wig itu, tangannya terasa terbakar dan dari wig itu hantu Kate muncul kembali dengan wajah yang menyeramkan. Cerita lalu lanjut ke Min yang menemui Win dengan menanyakan apa rencananya dengan pembelian mobil yang dimana Min merasa tidak pernah menawarkan pembelian kembali. Di momen itu seorang pengacara kebetulan masuk dan membawa surat-surat kontrak antara Win dan Kate dulu. Pengacara juga sempat menanyakan apa yang akan Win lakukan dengan kondominium yang dulu dia beli untuk Kate. Karena mendengar itu, Min mulai lagi cari gara-gara dengan semua tuduhannya. Dia juga mengatakan jijik menerima uang pembelian mobilnya yang dipakai untuk membeli para gadis. Udah tahu BU gitu ya, tapi itu mulut tetep aja nggak bisa dijaga. Win pun menjawab dia sudah memberikan 3 kali kesempatan dan tidak ada lagi yang keempat kalinya. Min sendiri cukup keras kepala dan berjalan keluar. Setelah itu dia berkata harus ke rumah sakit kepada manajernya. Awalnya manajernya senang, gak taunya setelah dicek kembali, ternyata Win belum menandatangani surat pembelian, juga tidak ada cek di dalam. Di rumah sakit, kondisi Nid sendiri semakin parah dan kata dokter harus segera dipindahkan ke ruang ICU. Cerita pindah lagi ke rumah orang tua Jen. Selagi mereka mengemas obat-obatan, tiba-tiba bel rumah berbunyi dan ternyata yang berdiri di depan rumah itu adalah hantu Kate. Yang terlihat di mata mereka itu adalah anak mereka Jen. Ayahnya lalu menariknya masuk dan ceritanya dulu, Jen mendapatkan obat-obatan terlarang untuk menjebak Kate itu dari kedua orang tuanya. Sekarang waktunya nyawa dibalas nyawa. Hantu Kate merasuki Jen dan menghina ibu tirinya.
Di saat ibu tirinya ingin menamparnya, tangan itu segera ditahan dan dengan mudahnya ibu tirinya dihempaskan begitu saja. Setelah itu hantu Kate keluar dari badan Jen dan menampakkan diri, juga berkata akan membalaskan dendamnya. Ibu tiri Jen dibuat berhalusinasi dan menembak suaminya sendiri. Setelah itu ibu tirinya dicekik dengan rambut Kate sampai tewas. Kembali ke Min. Di saat dia lagi sedih-sedihnya tentang kondisi kesehatan Nate, dia mengingat Kate yang menghibahkan uang asuransi jiwanya. Sedikit cerita tentang kisah Kate dulu yang diadopsi oleh keluarga Min. Setelah beranjak dewasa, Min mendapat telepon dari polisi yang mengabarkan kedua orang tuanya meninggal dalam sebuah kecelakaan. Sejak itu, Kate yang sangat baik memberikan cek kepada Min sejumlah uang untuk keperluan sekolah Nate, dan ternyata sekarang pun begitu. Sejumlah uang terakhir yang dia persembahkan untuk saudari angkatnya. Di momen itu, hantu Kate tampak muncul dan memperhatikan Min. Setelah itu, Min segera ke kantor polisi karena mendapatkan telepon dari sekretaris Win. Urusan kepolisian yang berhubungan dengan ditemukan dua orang yang terbunuh di kuil. Min diminta untuk mengenali orang yang tertangkap di CCTV yang diyakini polisi sebagai pelaku, yang tak lain adalah Jen. Min sendiri tidak merasa mengenal Jen karena memang dia bukan dari kalangan para model. Setelah keluar kantor polisi, Min mulai lagi dengan mulutnya. Kali ini Win membalasnya dengan berkata Min orang yang sangat menyedihkan, di mana dia ingin mencari jawaban tapi tidak berusaha mendengarkan penjelasan orang lain. Walaupun akhirnya Win ditampar oleh Min, tapi setidaknya sekarang Min sedikit bisa dijinakkan. Win lalu memberikan hasil otopsi Kate kepadanya yang dalam keterangannya, penyebab meninggalnya Kate itu karena overdosis obat terlarang yang menurut Win pasti ada orang yang menjebaknya. Besoknya, Min yang melamun hampir saja tertabrak mobil dan seorang ibu-ibu yang melihat kejadian itu menyuruhnya untuk berhati-hati. Ibu itu sepertinya bisa melihat kehadiran Kate dan dia berkata Min sepertinya butuh orang untuk curhat. Ibu itu lalu mengundangnya ke rumah dan berkata bersedia mendengarkan curhatan Min. Setelah mengutarakan permasalahannya, Min merasa lebih tenang dengan nasihat si ibu dan sekarang dia memintanya untuk meramal peruntungan adiknya Nate dengan memperlihatkan foto mereka dulu. Si ibu lalu berkata semua orang membawa karmanya masing-masing, tapi sebelum memikirkan orang lain, sebaiknya memikirkan diri sendiri dulu. Si ibu pun menceritakan sewaktu dia melihat Min di jalan, ada arwah yang mengitari dan mengikutinya. Seorang wanita yang terjalin hubungan karma dengan Min yaitu Kate. Setelah itu Min kembali ke showroom dan melanjutkan pekerjaannya. Yok datang membawa dua customer potensial bernama Mongkol dan Jiang. Katanya sih mereka itu terkenal banyak duit dan baik menurut Yok, tapi yang namanya Jiang ini ganjennya nggak nahan. Baru juga ketemu udah nyari-nyari kesempatan megang tangan. Ada bikin gerah kata si Min dalam hati. Setelah itu Mongkol memberikan kode dan Jiang langsung berkata ada urusan lain, jadi dia harus pergi duluan. Sekarang tinggal si Mongkol ini nih yang katanya mau beli mobil dan meminta Min untuk membahas ini di kafe. Tanpa merasa curiga, Min pun setuju dan mereka pun pergi ke kafe. Di sana bukannya ngomongin pembelian mobil, tapi ada maksud tersembunyi di mana Yok masih ingin Min menjadi seorang model yang bekerja di bawah agensi Mongkol. Karena Min mengingat omongan Win soal kecuriganya tentang orang yang menjebak Kate, Min pun setuju bergabung dengan tujuan ingin menyelidiki lebih jauh. Yok langsung mengeluarkan cek atas persetujuan Mongkol. Di tempat lain terlihat Grace sedang bersama Jiang di apartemennya. Dalam kesempatan itu Jiang sempat menyebut perempuan cantik baru yang akan digarap Mongkol yang katanya kecantikannya itu melebihi Kate. Mendengar itu Grace semakin tidak senang dan berkata mereka baru saja menyingkirkan Kate dan kenapa sekarang ada lagi yang baru. Setelah mendapatkan uang dari Sugar Daddy, Grace pun mengusirnya. Di lift, Jiang sempat berpapasan dengan Jen yang sudah pasti sedang dikendalikan Kate. Jen menuju ke kamar Grace dan cerita lanjut ke Win yang sedang menyusun sebuah acara di mallnya. Ngomong-ngomong dia melihat Min yang berjalan di lantai bawah. Kembali lagi ke Grace. Dia mengira Jen ingin menagih pembayaran dan memberikan apa yang dia mau. Setelah itu dia mengusir Jen dengan berkata dia masih ada urusan lain. Dari belakang Jen menjambak rambut Grace dan Kate memperlihatkan wujud aslinya yang lalu menghempaskan Grace ke dinding. Jadi ternyata yang mencampurkan obat ke minuman Kate adalah Grace. Karena itu tiada ampun lagi walaupun Grace memohon. Hantu Kate benar-benar marah dan cerita lanjut lagi ke Min yang mengajukan resign hari itu juga. Di kantor Win sendiri, sekretarisnya menyebar gosip dan membandingkan manajer showroom yang tidak pernah perhatian dengan bawahannya yang katanya membuat Min resign dari kerjaannya.
Dari sekretarisnya inilah Win banyak tahu soal Min. Kembali lagi ke Grace, dia akhirnya tewas di bathtub. Min sendiri pergi ke kantor agensi York dan kebetulan melihat Pak Korn yang sedang memotret Pry. Di belakang Min, Kate muncul dan memperhatikannya. Di sela-sela waktu istirahat, Che datang dan membawa berita bahwa York akan mengadakan peragaan busana bulan depan dan nama Pry tidak ada dalam daftar, bahkan dalam penutupan acara. Menurut Che, Pry harus ikut bagaimanapun caranya, karena yang akan diundang dalam acara itu adalah orang-orang kelas atas. Kembali lagi ke Min. Setelah dia bertemu dengan York, tidak menunggu lama sesi pemotretan pun segera dimulai. Dua perempuan cantik ini sampai geleng-geleng melihat gaya kaku Min. Penghinaan pun sudah tidak sabar ingin diluncurkan. Min dibilang kayak kulkas, rambut pun seperti bihun kering kalau dipegang. Belum lagi wajah baik-baik Min itu katanya seperti makaron kelapa. Parahnya lagi, katanya kalau nggak bisa operasi plastik di Korea, Min akan sangat menyulitkan mereka. Setelah itu mereka tertawa terkekeh-kekeh. Tidak ada yang lebih beracun dari mulut kedua ular betina ini, walaupun sebenarnya yang dengar pun ikut ngakak. Pak Korn yang dari tadi memotretnya mengatakan Min mempunyai modal sebagai model, dan dia memilihnya. Kedua begundal ini juga akhirnya setuju. Setelah mereka bubaran, Ed bertemu dengan Jen yang langsung memberikan wig kepadanya. Dipegang-pegang, dia seperti tahu dan pernah memegang rambut itu. Akhirnya dia sadar itu seperti rambut Kate. Ed yang ada di depan Jen tiba-tiba terlihat berubah di mata Jen. Jen ketakutan dan kabur, tapi hantu Kate terus mengejarnya. Bersambung. Nantikan episode berikutnya ya. Terima kasih sudah menyaksikan Shortcut Film ini. Jangan lupa subscribe, like, and share, juga menyalakan lonceng notifikasi untuk updatean film lainnya ya. Sampai jumpa.